Selamat pagi anak kelas 6. Hari ini kita belajar IPA tema 4 subtema 2. Diperhatikan bukunya ya nak di halaman 41. Sekarang kita akan belajar cara-cara menghemat energi listrik. Perkembangan teknologi juga diiringi dengan penggunaan listrik. Konsumsi energi listrik, baik untuk kegiatan rumah tangga, perkantoran atau industri, semakin meningkat. Padahal, pasokan energi listrik di Indonesia yang dihasilkan oleh pembangkit listrik belum mencukupi semua keperluan tersebut. Cara penggunaan listrik secara bijak, yaitu melakukan penghematan listrik. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghemat listrik, yaitu membatasi waktu menonton televisi, mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil, mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya, memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan, menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya atau watt kecil, menggunakan alat elektronik secara bergantian. Dampak pemborosan listrik. Pemborosan energi listrik dapat menyebabkan beberapa dampak negatif yang dapat merugikan manusia. Ayo kita simak dampak pemborosan energi listrik berikut. Yang pertama, pemanasan global. Energi listrik yang digunakan hingga melebihi batas akan banyak menghasilkan energi panas. Energi panas dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global. Pemanasan global akan menyebabkan naiknya permukaan air laut dan meningkatnya intensitas cuaca ekstrim. Yang kedua, sumber energi berkurang. Sumber energi yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik mayoritas berasal dari bahan bakar fosil. Bahan fosil merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Semakin banyak penggunaan energi listrik, penggunaan bahan bakar fosil semakin besar. Akibatnya, cadangan bahan bakar fosil akan semakin berkurang. Yang ketiga, biaya pengeluaran membesar. Penggunaan energi listrik yang berlebihan akan mengakibatkan jumlah energi listrik yang terpakai juga semakin besar. Jumlah energi yang terpakai dapat dilihat pada kWh meter. Jika nilai kWh semakin besar, biaya listrik yang ditanggung juga semakin besar. Itulah sebagian dari dampak pemborosan listrik. Nah, sekarang ada juga dampak pemborosan energi. Pemborosan energi sering dilakukan manusia baik sengaja atau tidak sengaja. Dampak pemborosan energi ini akan mempengaruhi kehidupan generasi berikutnya ya. Beberapa dampak pemborosan energi yang dapat dirasakan misalnya tagihan listrik meningkat. Selain itu, pemborosan energi juga meningkatkan suhu global. Kenaikan suhu global menyebabkan permukaan air laut naik ke es di kutub mencair, meningkatnya fenomena cuaca ekstrim, cuaca panas lebih lama dari cuaca dingin. Berikut adalah efek rumah kaca. Ini terjadi, ini akan mengakibatkan pemanasan global, ya. Baik ada rumah yang temboknya atau yang atapnya terbuat dari kaca, sehingga dia mengikat atau menyerap panas tersebut sehingga panas itu tidak dipantulkan lagi, ya. Itu maksudnya. Ini adalah contohnya juga dari penggunaan efek dari globalisasi tadi ya. Oke, di sini ada beberapa contohnya ya, yang efek dari rumah kaca tadi juga yang berpengaruh di sini ya, yang mengakibatkan cuaca ekstrim diperhatikan di sini. Nah, contoh pemborosan energi yang dilakukan dari rumah tangga ya, yang mempunyai adik, kakak atau siapapun yang usianya yang dilakukan di rumah tangga itu tidak mematikan lampu dan membiarkan menyala terus. Ini tidak boleh kita biasakan ya nak ya. Kalau memang lampunya tidak dibutuhkan, jangan dinyalakan. Membuang bekas air cucian sayur ya. Membuang bekas air cucian sayur ini kita bisa membuat bekas air cucian sayur itu untuk menyiram bunga atau menyiram halaman ya.
Baru mencuci motor dan mobil dengan selang. Ya, jangan langsung disiram pakai gayung, itu akan atau disiram pakai ember, itu akan membuat kita boros ya dalam menggunakan energi. Baru sering menyalakan barang elektronik yang tidak bermanfaat. Ya, baru contohnya kamu sudah menyalakan TV, kamu menyalakan radio, tapi nyatanya kamu main HP. Ya, itu tidak boleh. Jangan menyalakan lampu pada saat siang hari. Baru tidak menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Ini harus kita tidak boleh kita menggunakan peralatan ini ya, harus yang hemat energi. Contohnya kalau memang radionya tidak dipakai atau TV-nya tidak dipakai, itu dimatikan saja. Oke. Era globalisasi memerlukan energi listrik setiap bidang kehidupan manusia menggunakan alat yang dioperasikan dengan energi listrik. Sebagian pembangkit energi listrik masih menggunakan energi fosil tidak dapat diperbarui. Penggunaan bahan bakar fosil dapat menyebabkan suhu bumi naik. Kita sudah seharusnya menjaga atau berkewajiban untuk menghemat energi. Nah, di sini adalah hemat energi listrik di rumah. Ya, Miss juga akan mengajak kalian hemat energi air, listrik, itu semuanya ya. Jangan boros dalam menggunakan listrik. Itu tadi kalau kita boros itu bisa juga merugikan diri kita sendiri, merugikan orang di sekitar kita, bahkan negara kita. Ya. Langkah-langkah menghemat energi listrik yang di sini pemanfaatan energi surya. Ya, yang kedua, pemanfaatan energi air, pemanfaatan energi angin. Memasang daya listrik di rumah sesuai keperluan. Menggunakan peralatan elektronik yang hemat listrik. Mematikan lampu dan peralatan elektronik jika tidak diperlukan. Memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi ruangan. Ya, oke, itulah dampak-dampak maupun langkah-langkah atau bagaimana cara kita menghemat energi listrik. Ayo sebutkan cara menghemat energi listrik di rumah. Kalau ini untuk latihanmu sendiri ya. Kalau mau jawab sendiri di buku boleh. Ini untuk latihan sendiri saja ya. Bagaimana cara menghemat energi listrik di rumahmu sendiri. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sehat.